Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tolok Marbun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda dengan salam sukses, salam dahsyat. Malam ini kita akan, maksud saya pagi ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang Facebook marketing ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah voting dan selalu setia menyaksikan channel ini. Saya berdoa buat semua subscriber saya supaya semakin hari semakin sukses, semakin bahagia, rezekinya dimudahkan dan diberi panjang umur. Amin. Buat saya dan saya juga berharap kita bisa semakin exciting dan Anda semakin banyak mempelajari di sini, mendapat ilmu di sini dan saya memang sengaja untuk mendesain channel ini untuk free course ya. Jadi saya sudah putuskan nanti di sini semua free course apa yang saya pelajari ya saya bagikan di sini supaya bisa menjadi manfaat bagi orang banyak. Hari ini kita akan belajar tentang masih dalam fitur Facebook. Ada hari ini kita akan belajar dua hal, yaitu tentang um, marketplace dan grup. Nah, tadi saya sebenarnya sudah rekaman, cuman karena saya salah ya karena ketika saya cek marketplace ini ada benda-benda terlarang gitu sehingga saya ingat oh ya nggak bisa jadi saya harus rekam ulang. Jadi kita bahas marketplace dulu karena sudah di marketplace ya. Nah, Anda masih ingat kan ketika saya bilang personal branding di Facebook gitu ya. Nah, ketika Anda berjualan di marketplace, maka personal branding itu sangat menentukan. Kenapa? Saya pribadi ketika saya mau belanja dari Facebook, saya biasanya akan profiling terlebih dahulu. Ya, cek benar atau tidak, ya kan? Bila perlu siapa penjualnya, kira-kira di mana dia tinggal, lihat postingnya. Nah, kalau personal branding Anda bagus, maka orang akan semakin yakin dengan produk Anda. Oke? Mungkin Anda sudah membuat, anggap aja seperti ini. Baju bagus, ya. Kemudian judulnya juga menarik, harganya juga lumayan. Dia menggunakan harga coret di sini. Ya, ini lumayan. Nah, anggap saja misalnya personal brandingnya dia bagus atau misalnya masih bertumbuh, saya pakai kata itu yang masih bertumbuh. Nah, itu bisa mengurangi atau meningkatkan daya tarik daripada pembeli, terutama kepercayaan dari pembeli itu. Maka kalau di marketplace ini, selain produknya bagus, penampilan fotonya bagus, kemudian headline-nya juga bagus, nah kemudian itu selanjutnya yaitu brand Anda. Nah, kalau brand Anda bagus, nah yang ketiga yang perlu Anda lakukan adalah membalas semua chattingan yang ada, karena itu akan sangat menentukan. Ya, saya tidak berani membuka sebuah produk di sini karena ada produk dewasa. Ya, saya nggak tahu kenapa di marketplace Facebook ada juga produk dewasa. Saya kaget juga tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke grup ya. Oke, saya saya tutup saja dulu ini. Oke, di oke. Jadi dulu saya pernah dulu buka namanya ICT Ikhlas Terdahsyat dan ICT itu ada 3 grup pada saat itu ya. Ada 3 grup sehingga sehingga setiap grup itu saya buat grupnya sama masing-masing juga. Jadi ada yang ikut, ada juga yang tidak ya. Jadi saya pakai yang paling banyak membernya aja ya. Oke, ini adalah grup saya. Ini adalah yang pertama dibuka di sini announcement ya. Nah, kalau posting menurut saya tidak perlu jelaskan lagi karena
add to post. Oke. Nah, sudah saya jelaskan. Yang ada yang mau saya tambahkan di sini, yaitu di sini ada polling ya. Jadi yang mau saya tambahkan kalau posting, maksud saya kalau posting yang ini tadi ya. Kalau posting yang ini, menurut saya tidak perlu jelaskan karena sudah bahas itu. Kemudian nanti mengenai fiturnya di sini yang memang agak banyak. Di sini kalau misalnya kita membuat ruang khusus, nah ini sangat bagus ya. Ini untuk meningkatkan interaksi juga ya. Kemudian foto dan video kita udah bahas, tag orang. Nah, khusus di grup mungkin bisa kita tag ya. Karena orang-orang yang ada di grup itu adalah orang-orang yang sudah tertarget. Jadi memungkinkan sekali kita bisa tag orang di sini. Kemudian feeling and activity ini kita lakukan. Kemudian ask for recommendation. Nah, kalau misalnya Anda mau minta rekomendasi-rekomendasi nih. Nah, ini salah satu kelebihan dari grup ini. Anda bisa minta rekomendasi ya. Nanti anggota grup akan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Kemudian kalau misalnya Anda mau nambahkan file, mungkin Anda dapat ebook itu menarik atau mungkin ebook motivasi Anda bisa bagikan ya atau file-file yang lain ya. Kemudian kalau Anda punya event, nah Anda bisa buat terjadwal, kemudian bisa mengundang orang-orang yang ada dalam grup itu sehingga semua orang bisa ya ikut di grup tersebut. Kemudian host a Q&A, ini tanya jawab, ini bagus juga ini ya. Kalau misalnya kita mau buat tanya jawab. Oke, ini stiker, ini juga tempat, kemudian di sini polling. Nah, ini juga boleh. Misalnya Anda mau mengadakan promo, kira-kira promo apa yang mereka suka. Nah, ini bagus juga ya. Jadi untuk meningkatkan awareness daripada anggota grup itu sendiri. Kemudian ini bisa buat dokumen. Mungkin Anda mau buat dokumen apa. Dan yang terakhir, ini tag event sama, hampir mirip dengan ini. Kemudian live live video ini juga bagus ya. Jadi kalau Anda misalnya sudah punya grup yang bagus ya, kemudian anggotanya banyak, semua tertarget, maka ini sangat tepat sekali kita gunakan, yaitu menjual dengan Facebook Group ini. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan di sini, yang penting di sini adalah yaitu pastikan bahwa anggota grup Anda ini tertarget. Nah, grup ini seperti kolak ya. Anda mau ikan apa? Ikan yang spesifik ya. Kemudian Anda pelihara sampai ikan itu besar sampai nanti siap dipanen. Prinsipnya sama, demikian juga grup Facebook. Ketika Anda membuat grup, maka yang pertama jangan buru-buru jualan. Ya, bangun dulu interaksi, bangun dulu ikatan emosional dengan anggota grup. Sebisa mungkin kita bisa tingkatkan interaksinya. Dan yang hebatnya ya atau enaknya di grup ini Anda bisa melihat pertumbuhan grup Anda ya. Kalau Anda scroll ke bawah, yang ini, oke, Anda bisa lihat interaksinya seperti apa. Nah, ini karena sudah sekarang hampir 6 tahun tidak diutak-atik, jadi interaksinya tidak ada ya. Kemudian dari sini juga Anda sudah bisa lihat interaksi, termasuk Anda bisa juga pertumbuhannya seperti apa, apakah grup Anda bertumbuh atau tidak. Nah, di situ nanti dilihat bagaimana pertumbuhannya ya. Nah, jadi kemudian nanti juga Anda bisa melihat kualitas grup Anda seperti apa. Nah,
Nah, kalau misalnya Anda ada di grup orang, ya, Anda ada di grup orang, maka saran saya pastikan Anda buat interaksi sebanyak mungkin dengan grup tersebut, ya, sehingga sehingga Anda postingannya selalu di atas. Kalau misalnya nebeng di grup orang, supaya postingan Anda selalu di atas, karena algoritmanya itu kan ada. Biasanya yang di atas itu adalah posting yang paling banyak interaksinya, ya. Yang baru sesudah itu akan ditutup yang baru. Tapi Anda kalau misalnya Anda interaksinya tinggi, itu bisa mengalahkan postingan yang baru juga, ya. Jadi postingan Anda akan selalu di atas. Oke, hari ini kita sudah belajar marketplace dan Facebook. Nah, hari materi berikutnya kita akan belajar tentang fanpage. Nah, ini uh, saya yakin Anda sangat menarik, ya, menarik sekali. Saya dulu sudah pernah buat sebenarnya, tapi mungkin informasinya kan selalu update, jadi perlu diupdate, ya. Ada beberapa yang perlu diupdate sehingga nanti di sini kita belajar semuanya, ya. Sekali lagi saya Coach Solo mengucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Saya dengan senang hati akan menjawab. Saya Coach Dol mengucapkan salam sukses, salam dahsyat, selamat beraktivitas.